Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Supaya akhlak kita mulia. Mestinya sekolah di Indonesia dari SD sampai universitas negeri gratis. Betul? Betul? Ini dia, tapi lu milihnya makan gratis ya. Kacau. Awas, ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Unyil. Mau sweeping Ba'alwi? Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib ye. Gua kepret loh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi ye. Penyok unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pengurus daripada Masjid Jami' Al-Ulama, satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bisa bersilaturahim dengan seluruh jamaah dari Masjid Jami' Ulama. Kenapa saya sangat bahagia? Karena memang dulu dari tahun 90 sampai tahun 2010, ya ikhwan, 20 tahun lamanya saya muter di sekitar sini, masuk dari gang ke gang, musola ke musola, masjid ke masjid, dari Masjid Baitul Muttaqin ke Masjid Jami' Ulama, ke musola El Firdaus. Kita bikin pengajian tabligh akbar setiap bulan Maulid, setiap bulan Rajab, ya ikhwan, baik itu di Jalan Raya TSS maupun di Duri sini, begitu juga di Jalan Jamblang dan seterusnya sampai ke Kerendang sana, saudara. Jadi daerah sini sudah sangat akrab sekali. Saya datangi selama 20 tahun, dari tahun 90 sampai tahun 2010. Nah, baru setelah itu saya lebih banyak di luar kota, keliling kemana tempat, sehingga jadi jarang untuk menghadiri lagi di wilayah ini. Saya tidak pernah lupa bahwa para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, dan seluruh umat yang ada di sekitar Jami' Ulama ini pernah puluhan tahun, bahkan belasan tahun berjuang bersama-sama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Bahkan waktu terjadi peristiwa Ketapang, ya jamaah dari sini ya ikhwan. Nah, ini dari Tambora semua, saudara, dari Kali Anyarnya, Tamboranya, Kerendangnya, Hanuranya, itu rame-rame kita tumplek di Jalan Gajah Mada sana, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya punya kenangan yang luar biasa, maka itu saya katakan saya bahagia. Tapi di saat yang sama saya sedih juga,
Karena banyak orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Banyak kawan-kawan saya di sini banyak yang sudah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Tapi alhamdulillah di sini masih ada Ustadz Ucu, ini orang lama juga saudara, yang masih mengurus masjid ini, dan banyak orang-orang baik di sini sudah kembali kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua dan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesekian kalinya saudara, hari ini saya ingin mengajak semua. Kita punya negeri saudara, dalam 1 dekade terakhir ini saudara, sini sudah jatuh dalam darurat akhlak yang luar biasa. Kebohongan memasyarakat menjadi kebiasaan. Penipuan di mana-mana, korupsi gila-gilaan ya kawan. Ini korupsi udah gila-gilaan nih. Kalau dulu di Orde Baru zaman Soeharto, korupsi masih di kolong meja, malu-malu. Nah, begitu kita masuk zaman reformasi, korupsinya naik di atas meja. Nah, ini zaman sekarang nih, 10 tahun terakhir korupsinya meja-mejanya dibawa lari. Jadi ini udah kelewatan nih, darurat korupsinya udah kelewatan saudara. Karena itu nggak boleh kita diam. Ini negeri kita saudara, ini tanah kelahiran kita, ini kecintaan kita. Kita semua harus bergerak bersama untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Betul? Siap berjuang? Siap selamatkan negara dan bangsa? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, maka itu kalau kita mau berjuang untuk menyelamatkan negara dan bangsa, ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Kita mulai dari diri kita masing-masing nih ya ikhwan. Kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa mau menyelamatkan negara dan bangsa yang begitu besar ini kalau kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk kita tingkatkan kita punya sholat. Yang kemarin sholatnya belum bagus, yuk kita baguskan sholat kita. Yang kemarin masih belum sholat, ayo kita tegakkan dan dirikan sholat ya kawan. Mulai dari diri kita. Kita harus melakukan revolusi akhlak. Artinya revolusi, saudara, perubahan secara drastis, perubahan yang harus disegerakan, perubahan yang gak boleh lama-lama. Sebab kalau kita tunda perubahan ini saudara, maka kapal besar yang bernama Indonesia akan karam dan tenggelam. Na'udzubillah min. Siap revolusi akhlak, siap memperbaiki diri. Takbir! Sallu ala nabi. Nah, kalau kita bicara revolusi akhlak saudara, bapak revolusi akhlak dunia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Nabi diutus oleh Allah saudara, untuk apa saudara? Untuk mengeluarkan kita ini, liyukhrijuna minadz-dzulumati ilan nur. Untuk Nabi dengan izin Allah mengeluarkan kita semua umat manusia sedunia dari zaman kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dulu dunia gelap saudara, zaman jahiliyah, bukan Arab aja yang jahiliyah saudara, seluruh dunia jahiliyah. Di Eropa, di Amerika, di India, di Cina, di Indonesia, di Afrika, semua jahiliyah saudara. Kita hidup dalam kegelapan saudara. Diutuslah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memindahkan kita dari zulumat ilan nur, dari kebodohan kepada kepandaian, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, sehingga ajaran Nabi tidak lain dan tidak bukan saudara untuk melakukan perubahan akhlak umat manusia. Makanya bapak revolusi akhlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan misi kenabian. Nabi mengatakan dalam satu hadis, ya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tegas Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak ya ikhwah. Jadi
kalau Nabi sudah mengatakan sedemikian rupa, berarti misi kenabian dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, kenapa kita nggak boleh, saudara, ke dukun supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mempraktekkan ilmu perdukunan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh belajar ilmu sihir apalagi menggunakannya supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh menyembah berhala supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita nggak boleh mencampur adukan agama supaya akhlak kita mulia? Itu dalam urusan akidah. Dalam urusan syariat, kenapa kita mesti sholat 5 waktu supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti puasa di bulan Ramadan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita mesti bayar zakat, kita punya harta, saudara, supaya akhlak kita mulia? Jadi kenapa kita diwajibkan aneka ragam kewajiban supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Supaya akhlak kita mulia. Kalau akhlak sudah hilang, runtuh daripada kejayaan suatu bangsa, saudara. Akhlak kuncinya, saudara. Nah, maka itu yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Kenapa sih ada orang yang korupsi gila-gilaan? Karena nggak punya akhlak. Karena nggak punya akhlak. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliun-triliunan. Lu pernah lihat duit triliunan nggak? Dulu di Jami'ul Ulama saya pernah tanya tuh, lu pernah lihat duit triliunan nggak? Pernah nggak? Sama. Ya kita sama-sama miskin begini. Nasib orang miskin yang dilihat palingan yang merah sama yang biru 2 lembar. Betul? Duit triliunan kalau beli bakso, ini yang namanya duri kelelep nih semua. Ayo saya mau tanya, dikit atau banyak? Dikit atau banyak itu? Ini yang korupsi gila tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau dihukum? Takbir! Saudara yang mencuri jutaan, 10 juta, 20 juta, potong tangannya. Betul? Betul? Yang mencuri miliaran, apalagi triliunan, potong kepalanya. Setuju? Pancung. Wah, yang belakang ngomong, Habib galak bener. Main pancung-pancung aja. Yang sebelah sono nanya, dalilnya apa? Ya, besok tahu dalil lo. Ya begini aja dah, logika yang singkat aja ya. Kenapa kalau mencuri 10 juta, 20 juta potong tangannya? Karena nyolongnya pakai tangan. Betul? Maka yang dipotong tangannya. Tapi kalau nyolongnya 1 triliun, saya tanya, nyolongnya pakai tangan atau pakai ini? Pakai tangan atau pakai otak? Otak di mana? Potong kepalanya. Takbir. Kira-kira jelas gak? Setuju koruptor dihukum mati? Setuju koruptor dihukum mati? Takbir. Jangan setuju aja, seret-seret. Bukan korupsi nggak tanggung-tanggung, saudara. Orang di mana-mana pengangguran, cari kerja susah, betul? Orang banyak punya rumah, udah pada mau rubuh, betulin nggak bisa, betul? Banyak orang mau sekolah nggak bisa. Sekarang apa, saudara? Sekarang Kementerian Kesehatan mengatakan kita perlu dokter-dokter naturalisasi. Lu kira main bola? Main bola naturalisasi, pemain asing disuruh jadi pemain kita, betul? Dokter digituin juga. Alasannya apa? Karena Indonesia kekurangan dokter. Unyil. Orang kalau mau menyelesaikan masalah, lihat kenapa kita kekurangan dokter? Karena banyak orang Indonesia tidak kuliah di kuliah kedokteran. Kenapa mereka tidak kuliah di kuliah kedokteran? Karena fakultas kedokteran mahal ratusan juta, betul? Nggak punya duit 200-an juta, jangan mimpi sekolah di fakultas kedokteran, saudara.
Indonesia yang bodoh, bukan. Orang Indonesia nggak mampu jadi dokter. Pala lu bomenyan. Saya tanya, orang Indonesia pintar tidak? Cerdas tidak? Kalau fakultas kedokteran dibuka gratis, jutaan anak-anak Indonesia akan masuk ke fakultas kedokteran. Besok jutaan jadi dokter, betul? Takbir. Ini enggak, kuliah mahal banget. Rasain lo kuliah mahal. Ya lu pilih dia lagi. Diajak berubah nggak mau. Rasain. Lu paham nggak? Udah ada sampai di sini aja ceramahnya. Hus. 3 hari lagi gue baru bebas. Kita bebas tanggal 10 Juni. Berapa hari lagi tuh? 3 hari lagi. Masa gara-gara ceramah di sini batal? Begitu batal gue ditahan. Lu cuma ketawa. Nggak ada yang nengokin gue tahu loh. Insya Allah. Udah segitu aja ya, satu cuk ya. Udah cukup, lanjut. Cukup, lanjut. Ntar kalau ditahan lagi gimana? Begitu gua ditahan, lu di pojokan, alhamdulillah, untung Habib doang yang ditangkap. Udah cukup. Hari Senin gua bebas, ntar hari Selasa baru udah gua nyanyi lagi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi kalau mau mengatasi sesuatu, saudara jangan ngambil jalan pintas. Periksa dulu, kenapa Indonesia kekurangan dokter? Oh, banyak orang Indonesia nggak kuliah di fakultas kedokteran. Kenapa nggak kuliah di sana? Kan itu fakultas kedokteran bagus. Oh, biayanya mahal. Oh, kalau begitu ini harus disuntik dana. Padahal dari APBN kita, saudara, 20% dana untuk pendidikan tuh duit kemana? Mestinya sekolah di Indonesia dari SD sampai universitas negeri gratis. Betul? Betul? Ini dia, tapi lu milihnya makan gratis. Ya. Kacau. Ditawarin mau sekolah gratis apa makan gratis, milihnya makan gratis. Akhirnya sekarang makan gratisnya cuma telur ceplok doang. Itu pun duitnya nggak ada. Besok pakai ikan asin. Udah gitu ikan asinnya palanya doang. Rasain. Udah kacau. Gue nggak paham mau ceramah apa hari. Ustaz Zainuddin. Aduh, kacau gak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah, makanya sekarang saya mau tanya, mau berubah tidak? Betul? Koruptor harus kita jadikan musuh bersama. Setuju? Nggak boleh kita biarkan para koruptor. Semua koruptor kita kejar, harus dihukum yang berat. Nggak boleh mereka dibiarkan. Betul? Siapapun yang korupsi kita tidak peduli, saudara. Apakah itu besok bekas presiden, bekas menteri, mau jenderal, saudara, siapa saja yang korupsi, presiden sekalipun, seret hukum yang berat. Nggak boleh koruptor dibiarkan di negeri ini. Siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir, sallu ala nabi. Jangan, koruptor nggak boleh didiamin. Ada lagi yang mesti kita lawan. Jangan ngebohong. Kebohongan mesti kita lawan, saudara. Nggak habis pikir pemimpin kita bangun tidur ngebohong. Lagi tidur dia ngebohong juga. Astagfirullahaladzim. Saudara, bohong itu sifat yang jelek. Bohong itu nggak bagus. Bohong itu ciri munafik. Kan Nabi yang mengatakan ayatul munafik salas. Saudara, ciri munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Saudara, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanat dia khianat. Udah lengkap ini syarat 3, saudara. Berapa banyak pejabat kita kalau bicara bohong, kalau janji diingkari, dikasih amanat jadi pejabat dia khianat, dia korupsi. Saya tanya, itu ayat apa tandanya? Munafik.
Nabi yang mengatakan, saudara. Na'udzubillah min dalik. Dan sekarang saya mau tanya, mau dipimpin orang-orang munafik tidak? Mau dipimpin orang-orang munafik tidak? Maka itu yuk sama-sama saudara, jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Harus dijadikan sebagai common enemy. Didik anak-anak kita sejak kecil, jangan bohong, jangan dusta. Kalau dia bohong, hukum saudara. Suruh berdiri, setrap dia, suruh push up. Tidak boleh sejak kecil anak orang Islam bohong. Pemimpin pembohong wajib untuk dilengserkan saudara. Ini bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa yang jujur, bangsa agamis, bangsa yang cinta agama. Nggak boleh dipimpin oleh para pembohong, pendusta dan penipu. Betul? Takbir. Masya Allah. Nah karena itu sekali lagi saya ajak, yuk semua kita revolusi. Nah kita punya Nabi saudara, beliau melakukan revolusi akhlak. Ini misi kenabian yang dibawa. Nah ajaibnya, menakjubkannya saudara, sebelum Nabi mengajak orang lain berakhlak baik, beliau sudah tampil menjadi manusia yang akhlaknya paling baik. Saking bagusnya akhlak Nabi, saking baiknya akhlak Nabi saudara, saking luar biasanya akhlak Nabi, diberikan kesaksian dan pujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan kepada Nabi, qala Allah ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Nabi, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas dan sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa gunanya kita jadi muslim kalau nggak punya akhlak saudara? Apa gunanya orang sholat tiap hari tapi nggak punya akhlak? Apa gunanya dia puasa bayar zakat tapi kalau nggak punya akhlak? Akhlak termasuk akhlak, jangan bohong itu akhlak, jangan ingkar janji itu akhlak saudara. Kalau kita punya utang, bayar utang kita kepada orang, itu akhlak. Jangan lari dari utang saudara, jangan. Nah akhlak nggak menyakiti orang, itu akhlak. Jangan ganggu orang, itu akhlak. Jangan mencuri barang orang, itu akhlak. Jangan korupsi, itu akhlak saudara. Jaga akhlak. Makanya saya katakan tadi, Indonesia sedang darurat. Wajib diubah tidak? Wajib diubah tidak? Siap revolusi akhlak? Takbir. Nah kemudian kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, saking mulia akhlaknya saudara, nggak bisa diceritakan hanya dalam waktu 1 jam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, nggak bisa. Bahkan para ulama mengatakan seumur hidup kita sekalipun bicara tentang keagungan akhlak Nabi tidak akan pernah ada habisnya saudara. Sallu ala Nabi. Luar biasa. Oleh karenanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang akhlak Nabi, dikatakan ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih sebenarnya akhlak Nabi? Kasih tahu kita dong. Pada nanya nih tabi'in saudara, murid-muridnya sahabat, bagaimana itu akhlak Nabi? Nah, Sayyidatuna Aisyah, kenapa beliau ditanya? Karena beliau bukan sekedar sahabat Nabi, tapi istri Nabi, yang tinggal serumah dengan Nabi, yang tidur seranjang dengan Nabi, yang tahu rahasia Nabi saudara. Yang umatnya nggak tahu, Siti Aisyah tahu saudara, karena hidup satu rumah. Makanya Siti Aisyah ditanya, dan si Sayyidatuna Aisyah perempuan yang cerdas, zakiyah wa zakiyah, perempuan yang bersih, mulia, suci, cerdas, pandai. Beliau jawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas saudara. Apa jawabannya? Kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Simple. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja saudara. Artinya apa? Akhlak Nabi, kepribadian Nabi, perilaku Nabi tidak lain dan tidak bukan merupakan pengejawantahan, pengamalan dari isi kandungan Al-Quranul Karim.
Kemana Al-Quran itu menuntun, ke sana Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, begitulah Nabi kita berakhlak. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau tahu bagaimana tuh akhlak Nabi, kita ini mau revolusi akhlak. Akhlak siapa yang kita pakai? Akhlak Nabi. Bagaimana tuh akhlak Nabi? Al-Quran. Artinya gali Al-Quran, pelajari Al-Quran, saudara, sampai kita tahu aturan-aturan Al-Quran tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu umat Islam, yuk, kalau ingin revolusi akhlak, jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, petunjuk bagi kita. Al-Quran itu, saudara, itu petunjuk. Hudal lil muttaqin, dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan jangan lupa Allah nyatakan, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang bagaimana? La raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Allah yang menyatakan nggak ada keraguan dalam Al-Quran, saudara. Dia merupakan petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu jangan tinggalkan Al-Quran. Sumber dari segala sumber hukum bagi umat Islam adalah Al-Quran, bukan yang lainnya, saudara. Jadi kalau kita mau tahu apa sih dalam hidup kita ini yang menjadi harga mati, Al-Quran. Al-Quran harga mati yang gak boleh ditawar. Al-Quran harga mati yang gak boleh diubah. Al-Quran harga mati yang gak boleh diganti. Al-Quran harga mati, dan kita harus mati di jalan Al-Quran, saudara. Nah, jadi otak umat Islam jangan dicekoki yang lain-lain. Sumber dari segala sumber hukum disebut yang lain, bukan Al-Quran, saudara. Gak boleh. Kemudian disebut lagi ini harga mati, itu harga mati, pala lu bomenyan. Yang harga mati itu Al-Quran. Yang harga mati itu iman, Islam, ihsan kita, betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, saya ajak semua, yuk, Al-Quran harga mati, jangan ditinggal. Jangan, saudara. Man ja'al Al-Qur'ana amamah, kata Nabi, qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pemimpin, saudara, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, maksudnya dia belakangi Al-Quran, dia remehkan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, dia nggak mau pakai hukum Al-Quran, bahkan dia hina Al-Quran, itu sudah tidak sesuai dengan zaman ini, dia hina Al-Quran, sudah kadaluarsa. Yang seperti ini, kata Nabi, saudara, saqahu ilan nar, Al-Quran akan jorokin dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira saya mau tanya yang hadir sini, siap masuk surga? Kalau begitu siap jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, siap baca Al-Quran, siap ngaji Al-Quran, siap gali Al-Quran, siap pelajari Al-Quran, siap amalkan isi kandungan Al-Quran. Takbir! Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir.
Saudara, dulu kita aksi bela Islam itu aksi bela Quran, jangan lupa. Kita nggak ridho Al-Quran kita dinistakan oleh siapapun, betul? Betul? Nah maka itu sekarang saya ajak, siap revolusi akhlak? Kalau siap revolusi akhlak berarti kita siap pelajari Al-Quran, siap gali Al-Quran, siap amalkan isi kandungan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai harga mati sampai kita mati. Sekali mati tetap saudara kita berpegang kepada Al-Quran, betul? Takbir. Jangan pakai diganti-ganti, jangan saudara. Jangan perempuan lah harga mati, tanah lah harga mati, nggak ada tuh. Nggak sekalian pohon nangka harga mati. Harga mati Al-Quran, harga mati iman kita, nggak boleh diganti, betul? Betul? Nah itu saya ajak semua, yuk kita revolusi revolusi mental udah gagal. Hasilnya lo lihat loh, banyak yang korupsi, betul? Betul? Nah, sekarang saya bahagia nih, sebelum saya akhiri. Sekarang alhamdulillah doa umat Islam di mana-mana diterima. Di mana-mana pada baca wa asghil zalimin bizalimin, betul? Di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-fola, di majelis-majelis, di tablik-tablik. Apalagi Ustaz Zainuddin Ali setiap tampil terus baca selawat asghil zalimin bizalimin, diterima sama Allah. Lo buktinya diterima mana? Lo lihat aja setan lagi pada ribut. Setan main tuding-tudingan, betul? Setan pada bongkar-bongkaran borok, betul? Setan pada saling melapor, betul? Setan sama setan pada ribut. Lu kalau setan ribut lu jangan pisahin. Jangan, biarin aja. Kalau domba ribut, pisahin. Orang ribut, pisahin. Nggak boleh diadu. Adu domba haram. Adu manusia lebih haram, nggak boleh. Adu setan wajib. Lu paham nggak? Terus jangan nanya setannya siapa, lu pikirin sendiri. Nah kalau gua sebut nggak jadi bebas hari Senin. Lu paham nggak? Lu mau gua bebas gak hari Senin? Mau gak? Lu jangan tanya setannya siapa. Ya bukan, kalau ditanya kan gue mesti jawab. Begitu gue jawab, keluar tangkap lagi. Masya Allah, kira-kira paham udah semua? Jadi kalau setan lagi ribut, lu gelar tikar aja, bikin kopi, makan singkong rebus. Biarin dah. Yang setan yang satu joblosin yang satu ke penjara. Yang satu nggak mau kalah, buka rahasianya, mampus. Setuju? Bagus gak? Dikit lagi nih biangnya setan nih, biang keroknya insya Allah beberapa bulan lagi masuk penjara, biar membusuk di penjara. Amin. Makanya baca selawatnya jangan putus ya. Habis sholat di mana-mana di masjid baca terus sampai setan-setannya semua busuk di penjara. Amin. Biar besok orang-orang baik yang mimpin negeri ini. Amin. Ya Rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Angkat tangan semua. Wa akhrij min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Angkat tangan semua. Wa akhrijna min
bihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi, Allahumma ya Rabb sallallahu alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb ya Rabb sallallahu alaihi. Angkat tangan semuanya. Wa akhrik wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari yang penuh keberkahan ini. Akhirnya sekali lagi saya ingatkan, yuk kita gelorakan kembali revolusi akhlak. Darurat akhlak di Indonesia harus segera kita atasi, insya Allah. Nah, itu saja. Alhamdulillah hari ini saya datang tidak sendiri, saya didampingi, saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Jadi dulu Habib Alwi, Habib Alwi pernah jadi khatib Idul Adha di Masjid Jami'ul Ulama. Nah, ini saya punya menantu Habib Alwi bin Smith, dan beliau sekaligus sebagai pimpinan pesantren saya di Megamendung. Fadhal. Yang berikutnya yang barusan jadi imam sholat Jumat, silakan Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Lihat ke sana, juga pernah sholat Id di daerah sini, saudara. Nah, ini dua biasanya Habib ikut. Biasanya saudara, ini dari zaman dulu begini nih. Kedengeran? Dulu saya kalau ceramah di Jakarta begini, lagi ceramah mati lampu. Mati lampunya terlambat. Ceramahnya udah beres, betul? Ya sudah, jadi sekali lagi saudara, ini saya punya menantu. Biasanya saya datang kemari ada Habib Hanif ikut, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas selaku ketua umum FPI. Itu juga saya punya menantu. Alhamdulillah Allah karuniakan saya 7 anak-anak perempuan yang solehat dan 6 menantu yang solehin. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai penutup saya mengundang nih semua nih. Insya Allah tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 7 Juli hari Ahad. Semua nih Bapak Ibu semua kita undang. Saudara yang besar yang kecil semua saya undang. Hari Ahad tanggal 7 Juli bertepatan dengan 1 Muharram, saya akan menggelar peringatan Tahun Baru Islam di Petamburan. Sekaligus saya akan menikahkan putri saya yang ke-7. Alhamdulillah. Kemarin bapaknya yang nikah, besok anaknya yang nikah. Alhamdulillah, malaikat tukang nikahin muter melulu di Petamburan. Mau datang? Siap datang? Nah, datang kita rame-rame jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi tanggal 1 Muharram Tahun Baru Islam hari Ahad jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Insya Allah hari itu semua kawan-kawan, kiai, habaib, ulama seperjuangan kita semua akan kita undang ke Petamburan. Siap hadir? Siap datang? Takbir. Nah, itu tanggal 1 Muharram udah bebas tuh. Udah bebas.
Nah, kalau di sini pembukaan, di sini cukup gigi 3 cukup, nggak usah sampai gigi 7. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan. Yang penting kita kompak bersatu, jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Kayak tadi tuh yang apa namanya kayak Haji Zainuddin Ali cerita, awas ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan tuh orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Unyil. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lu mau apa? Hah? Lu mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua. Ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas nih. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin mulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Begitu semua saya tanya umat, siap bersatu gak? Siap bersatu gak? Ada yang bilang, Habib kok selama ini Habib diem aja, kun gue bebas bersyarat. Kalau gue bebas dari kemarin, gue udah cari, gue udah piting tuh orang. Udah bengkong pakai ngancem. Baru didatengin sama satu orang, udah undang tentara sama polisi 2 truk. Bengkong. Udah juga begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar, Kiai Ucu suarakan di mimbar semua bahwa Kiai Habib, saudara Ba'alwi dan semua ulama bersatu, bersaudara, tidak boleh ada yang diadu domba, betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap sikat Yahudi pesek, siap sikat yang mau sweeping habaib. Takbir, kejar, hajar mereka, jangan pernah takut, saudara. Takbir. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.